Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akia Studio yang dirahmati Allah, semoga dimudahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita mendengarkan kisah ini, kami membutuhkan dukungan Anda semua, yaitu dengan memberikan like, subscribe dan komen di kolom komentar jika ada yang ingin Anda sampaikan, sehingga kami dapat meningkatkan kualitas video kami dan semakin membuat Anda tertarik mendengar kisah-kisah Islami yang kami sajikan. Terima kasih atas support Anda. Semoga dimudahkan rezekinya, segera terlunas segala hutangnya, dan segera mencapai hajat dan cita-citanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat Akia Studio yang dimuliakan Allah, ada seorang syekh ahli ibadah bernama Barsisah Al-Abid. Begitulah orang-orang memberi gelar kepadanya. Al-Abid artinya ahli ibadah. Predikat ini disematkan karena ia memang orang yang sangat tekun beribadah. Bahkan sampai-sampai malaikat pun terkagum atas ibadahnya. Ia juga merupakan seorang guru spiritual yang sangat ulung. Bahkan ia memiliki 60.000 murid yang semuanya berilmu tinggi dan memiliki keramat yang bisa terbang. Namun di tengah kekaguman para malaikat itu, lantas Allah mengherankannya dengan berkata kepada para malaikat, "Gerangan apa yang membuatmu begitu terkagum akan Barsisah? Padahal di dalam pandangan hakikatku, ia tak ubahnya seperti setan yang terkutuk." Malaikat pun tercengang mendengarnya. Mereka mulai menerka-nerka akan takdir apa yang membuatnya tersungkur ke dalam lembah derajat setan yang hina itu. Barsisah memiliki sebuah keramat. Apabila ia menemui orang gila dan kemudian menyentuhnya, maka seketika orang gila tersebut sembuh. Dan itulah yang terjadi saat itu pada seorang gadis anak raja. Sang putri raja itu mengalami gangguan jiwa. Atas perintah sang raja, diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke tempat Balkisah. Diutuslah pasukan kerajaan untuk membawa sang putri ke tempat Barsisah di tengah hutan, agar ia memperoleh perawatan dengan harapan akan menuai kesembuhan. Maka berangkatlah para pasukan dengan membawa putri raja yang sedang sakit jiwa itu. Sesampainya di sana, setelah pengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya, para prajurit kerajaan bergegas undur diri untuk kembali ke kerajaan dengan meninggalkan sang putri bersama Barsisah di tempatnya, yaitu di tengah hutan. Di saat para pengawal raja telah meninggalkan mereka berdua, saat itu putri raja masih dalam keadaan gila, dan saat Barsisah hanya ditemaninya di tengah hutan belantara tanpa ada orang selain mereka. Iblis pun datang menggoda. "Wahai Barsisah, tidakkah engkau melihat putri raja itu yang cukup cantik jelita? Ia begitu menggoda. Tidakkah engkau berfikir untuk sejenak bersenang-senang dengannya? Nikmatilah tubuhnya untuk sekali saja. Lagi pula ia dalam keadaan gila. Sudah tentu ia tidak akan mengetahui apa-apa yang terjadi saat ini setelah kesembuhannya nanti. Kalian pun juga hanya berdua di hutan belantara ini. Tak akan ada seorang yang mengetahuinya. Ayolah, kukira pantas bagimu untuk rehat sejenak dari aktivitas ibadahmu yang melelahkan itu," bujuk iblis dengan penuh kemesraan. Naas menimpanya. Barsisah tergoda oleh tipu daya iblis terkutuk itu. Ia pun melakukan zina bersama seorang putri yang masih dalam keadaan gila itu. Namun baru saja usai melampiaskan nafsu birahinya, iblis kembali merasuk, membisik dan menggoda ke dalam relung hati Barsisah. "Duhai celakalah engkau Barsisah. Cepat atau lambat, perbuatan kejimu terhadap sang putri akan diketahui. Orang-orang utusan kerajaan tidak akan menerima akan perbuatanmu kepada sang putrinya.
Terlebih engkau sudah terkenal sebagai seorang sakti dan ahli ibadah. Jika hal ini diketahui oleh mereka, sontak reputasimu akan hancur berantakan, nama baikmu akan tercemar, dan seluruh orang akan mencampakkan dirimu. Lalu apa yang harus kau lakukan? Batin Barsisah mulai direndam kecemasan tak karuan. Ia mulai bertanya-tanya tentang dirinya sendiri dan mencari cara bagaimana untuk menutupi semua ini. Dan lagi-lagi iblis memulai membisik melancarkan strategisnya. Sudahlah, bunuh saja wanita itu, kemudian kuburkanlah ia dalam-dalam di atas gundukan pasir. Dan jika para utusan datang untuk menjemput seorang putri, bilang saja bahwa ia telah sembuh dan pamit kembali ke kerajaan seorang diri. Maka semuanya akan beres. Walaupun dia akhirnya tak kembali, engkau tak akan disalahkan. Mereka pasti mengira bahwa sang putri telah mati tertikam binatang buas di tengah perjalanannya kembali menuju istana. Dan bodohnya, Barsisah pun kembali mengiyakan tawaran iblis yang seakan penuh kompromi tersebut. Akhirnya dibunuhlah sang putri olehnya, dan kemudian ia menguburkannya sedalam-dalam hingga sekiranya tak seorang pun mengira ada mayat di bawah sana. Akhirnya sekarang tuntas sudah semuanya. Batin Barsisah pun mulai dengan kelegaan. Namun tidak bagi iblis. Setelah ia berhasil membujuk rayu manusia yang terkenal ahli ibadah itu dan bisa menyembuhkan orang gila hanya dengan sentuhan tangannya itu, iblis kemudian menjelma menjadi orang soleh ahli ibadah yang seakan dampak mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sana. Ia kemudian masuk ke istana menemui raja dan menceritakan apa yang terjadi terhadap putrinya dan Barsisah di tengah hutan belantara itu. Seketika sang raja mengirim utusan untuk menangkap Barsisah di tempatnya itu. Dan tanpa ampun akhirnya Barsisah dihukum salib oleh sang raja. Sungguh, kini Barsisah sudah tak mampu melakukan apa-apa. Di tengah kelemahannya Barsisah ini, dengan licik sang iblis kembali memanfaatkan keadaan untuk menjerumuskannya lebih dalam lagi ke lembah kekufuran. Iblis pun berkata kepada Barsisah dengan penuh rasa iba, "Duhai Barsisah, alangkah malangnya nasibmu. Engkau sekarang terhukum salib oleh sang raja. Namun janganlah kau hiraukan. Sebentar lagi penderitaanmu akan berakhir. Aku akan menolongmu, tetapi ada syarat yang harus engkau penuhi." "Apa itu? Sungguh akan aku lakukan asal engkau menyelamatkanku," tanya Barsisah yang penuh kegirangan. "Sembahlah aku." "Bagaimana aku menyembahmu jika tubuhku disalib oleh kayu?" tanya Barsisah yang tengah kondisinya yang semakin layu itu. "Cukuplah bagimu mengisyarahkannya saja, entah itu dengan anggukan atau sekedar kedipan mata sebagai ganti sujudmu kepadaku." Maka dengan sisa-sisa tenaga Barsisah yang mulai melemah pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Sangat disayangkan, ketika itu juga ia mati, dan iblis pun tak menyelamatkannya, sedang ia telah mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh benar-benar Barsisah yang nastapa. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.